Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita lanjut menanggapi Dondy Tan dan Jesslyn. Ketawa. Dalam videonya Dondy Tan memberitahu kepada orang tua muslim supaya jangan melarang anaknya untuk murtad atau pindah agama. Karena, jika orang tua melakukannya, itu artinya mereka sedang bertentangan dengan hukum negara. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Salah satu nih ya, ini adalah poin penting. Kadang-kadang orang mau berpindah agama tuh masih nggak ngertinya itu gini. Setiap warga negara Indonesia itu dijamin haknya secara penuh oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Betul. Undang-Undang Dasar 1945 Sudah melindungi kita pasal 29. Betul. Jadi tidak ada orang tua bisa melarang anaknya untuk Tidak pindah bisa. agama. Paling mereka hanya bisa ya mengatakannya kata-kata seperti itu. Saya juga mengatakan kepada orang tua Muslim yang anaknya mau murtad. Iya. Saya juga bilang begitu. Karena itu hak manusia. Hak ya, Masuk saya bilang, dalam hak. bukan saya berarti saya setuju dengan anak mereka mau murtad, bukan. Tetapi Tapi saya itu kembali memberikan pandangan kepada orang tuanya, jangan buru-buru berpikir untuk ini itu sebelum kita tahu hukumnya. Betul. Hukumnya kita harus tahu dulu nih. Kalau kita mau bicara dengan anak kita secara kekeluargaan, mengajarkan tentang Islam yang benar bagaimana, itu boleh. Iya. Tapi kita tidak boleh memaksa orang untuk tidak pindah agama, itu Tidak. melarang undang-undang malah, Betul. melanggar undang-undang. Gitu. Betul. Hak asasi mereka sendiri itu adalah. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Dondy Tan membacakan bunyi pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara menjamin kebebasan memeluk agama. Dia tadi katakan, menurut undang-undang ini, orang tua tidak boleh melarang anaknya untuk murtad. Jika ada orang tua yang melarang, artinya mereka sedang bertentangan dengan undang-undang negara. Dan Jesslyn juga mengatakan itu adalah hak asasi manusia. Pertanyaan kita kepada Dondy Tan dan Jesslyn. Jika dikasih pilihan antara menuruti Undang-Undang 1945 yang menjunjung hak asasi manusia dan syariat Islam yang berdasarkan sunnah dari Nabi. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad berikut. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Darah orang Islam halal ditumpahkan, dipancung kepalanya kalau melakukan 3. Yang pertama, at-tariku lidini, murtad. Orang yang murtad hukumnya dihukum pancung mati. Kalau ada orang murtad, tangkap, pancung kepalanya, mati. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Abdul Somad yang mengutip hadis, di mana dia katakan bahwa ada 3 alasan darah seorang muslim halal, dan salah satunya, jika mereka murtad. Dan hal itu berdasarkan pada hadis berikut ini, teman-teman bisa baca sendiri. Jika dikasih pilihan kepada Dondy Tan dan Jesslyn yang tadi menjunjung hak asasi manusia, kira-kira hukum mana yang akan dipilih oleh Dondy Tan dan Jesslyn? Apakah mereka memilih Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2 atau memilih mengikuti sunnah Nabi berdasarkan hadis-hadis tadi? Kita tunggu jawaban dari Dondy Tan dan Jesslyn. Oke teman-teman, demikian tantangan untuk Dondy Tan dan Jesslyn. Semoga mereka bisa berpikir. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. When Muslims go and conquer the adjacent country, the Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. If they refuse, then we have to fight. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Because you refuse, I give you 2 good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong. In Islam, it is not up to you to embrace Islam and then apostatize. Because we have rules and regulations. You don't want to accept Islam from the beginning? Don't. Remain in your religion. But to come and accept Islam and then leave Islam, this is a crime
that is the cardinal sin. This is something that has to be punishable in Islam to protect Islam and the Muslims. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Al-Quranul Karim tidak pernah menyatakan Nasaro itu Kristen. Karena sejak zaman tahun jebot, tahun 0, zaman kuda gigit kuda, Kristen namanya Masihiyun dalam bahasa Arab. Tidak pernah Nasaro. Tidak. Teman sekolahmu sudah cerita semua tentang dirimu. Kau seorang pembohong, menipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidak akan. Kalau dari Islam sudah jelas, ya. Antum itu, para saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Loh, itu Nasrani Kristen, bukan. Nasara bukan Kristen. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.